Bimbingan kerja dan konseling kinerja tahapan dalam pembinaan kinerja PNS. Salah satu alat ukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Manfaat dari pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penilaian pengembangan diri, evaluasi, dan peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai image organisasi publik. Hal ini muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Karena akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja pelayanan organisasi publik. Kinerja suatu organisasi pada suatu instansi memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya kinerja yang baik, maka tingkat pencapaian hasil kerja akan optimal. Tugas dan tanggung jawab yang telah dipikul melalui wewenang yang diberikan dilaksanakan secara nyata dan maksimal serta mampu memuaskan kebutuhan masyarakat dan pegawai sebagai penerima layanan atau pengguna jasa layanan. Pegawai mempunyai peran terhadap pengembangan komitmen organisasi dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, pegawai yang profesional mempunyai arti penting dan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatnya masing-masing. Untuk kondisi saat ini, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pegawai bekerja secara profesional serta mampu merespon perkembangan global dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang responsif, inovatif, efektif, dan mengacu kepada visi serta nilai-nilai organisasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Korten dan Alfonso tahun 1981 dalam Hassel Nogi S. Tangki lisan, yang dimaksud profesionalisme adalah kecocokan atau fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Faktor sistem dan kondisi yang ada juga ikut mempengaruhi terbentuknya birokrat profesional yang handal serta respon terhadap dinamika perubahan dan aspirasi masyarakat. Perubahan menuju model kerja yang positif dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermental entrepreneur, serta perubahan gaya kepemimpinan dari otokratis menuju gaya kepemimpinan yang demokratis, dan pembaruan serta didukung dengan model penghargaan yang mencerminkan rasa keadilan diyakini lebih mampu memotivasi prestasi kerja aparatur daripada sekedar meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur yang pada akhirnya akan masuk dalam lingkaran birokrasi yang tidak sehat. Seperti yang tertuang pada pasal 10 dalam PP nomor 30 tahun 2019, pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Konsep bimbingan kinerja dan konseling kinerja dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan atas hasil pemantauan kinerja. Menurut Winkel, bimbingan kerja adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan kerja merupakan proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja dalam meniti karir sebagai PNS. Bimbingan kinerja paling kurang dilakukan 1 kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. Dalam hal pelaksanaannya, setiap pelaksanaan bimbingan kerja pejabat penilai kinerja membuat rekaman informasi mengenai proses bimbingan kinerja dan penilaian atas kompetensi pegawai. Konseling kerja.
Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi dan merupakan sarana penentu dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi. Konseling kinerja merupakan proses identifikasi dan penyelesaian masalah perilaku kerja yang dihadapi pegawai dalam mencapai target kinerja. Layanan konseling kinerja berupa layanan secara individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab. Beberapa tahapan konseling kinerja yang akan dilalui dengan mengidentifikasi pegawai yang memiliki permasalahan perilaku dilakukan oleh pejabat penilai kinerja bersamaan dengan pemantauan kinerja atau didasarkan pada hasil pengukuran perilaku kerja dengan menggunakan metode penilaian perilaku 360 derajat maupun metode pengawasan. Pelaksanaan konseling perilaku kerja dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau PIEB atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian. Berdasarkan laporan permasalahan perilaku yang dibuat oleh pejabat penilai kinerja yang diatur dalam Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021, pelaksanaan konseling perilaku kerja dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian. Konseling kerja melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja. Kedua, menetapkan pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja untuk dilakukan konseling kerja. Ketiga, menetapkan konselor independen yang ditunjuk instansi pemerintah untuk melakukan konseling kinerja. Keempat, menetapkan jadwal dan tempat konseling kinerja secara individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab. Setelah konseling kinerja selesai dilaksanakan, konselor atau pihak yang memberikan konseling harus mengisi dan menandatangani format pelaksanaan konseling kinerja yang memuat rekaman informasi hasil konseling. Berdasarkan hasil konseling kinerja, atasan dari pejabat penilai kinerja atau pejabat yang berwenang, berdasarkan hasil konseling kinerja, atasan dari pejabat penilai kinerja, pejabat yang berwenang, atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian dapat menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan berupa bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, atau direkomendasikan untuk diproses perjatuhan hukuman disiplin. Konsep pembinaan kinerja dalam pengelolaan sistem manajemen kinerja PNS secara spesifik diatur dalam Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021.